밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Pada baik kan dan pada sehat kan? Nah, ketemu lagi dengan Bapak dengan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam satu kesatuan. Nah, sebelum belajar, boleh gak sih Bapak minta kalau kita berdoa dulu? Bapak kasih kesempatan 30 detik ya. Mungkin Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin langsung saja ya. Ada yang tahu nggak nih Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto nasional Indonesia yang sering kita dengar dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung makna yang dalam tentang keberagaman di negara ini. Dalam bahasa Indonesia, moto ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menggarisbawahi pentingnya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam membentuk identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang dalam Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah suku dan budaya yang sangat beragam. Lebih dari 1.300 suku bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dan setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan budaya uniknya sendiri. Bhinneka Tunggal Ika mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman suku. Meskipun berbeda-beda, setiap suku berkontribusi pada kekayaan budaya Indonesia dan memperkuat fondasi bangsa ini. Nah, dalam penjelasan tadi, Bapak ingin menyebutkan beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Mungkin yang pertama ada suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua ada suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada suku Melayu Palembang yang berasal dari Sumatera Selatan. Selanjutnya ada suku Betawi, biasanya dijumpai di DKI Jakarta. Terus ada suku Sunda, biasanya dijumpai di Jawa Barat. Dan terus ada suku Bugis dan dijumpai dari Sulawesi Selatan anak-anak. Nah, kebetulan Bapak di sini adalah berasal dari suku Batak. Ada yang sama nggak nih berasal dari suku Batak? Nah, kalau mungkin ada yang sama nanti bisa lah ya kita kontek-kontekan. Yang kedua ada keberagaman agama. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan beragam agama. Yang pertama ada Islam, ada Kristen Protestan, selanjutnya ada Katolik, selanjutnya ada Hindu, selanjutnya ada Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Nah, kenama agama inilah yang diakui dan diizinkan di Indonesia. Mungkin yang diakui di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi agama dan mengingatkan bahwa semua agama memiliki hak yang sama di bawah hukum. Nah, contohnya kita harus saling menghormati agama orang lain. Seperti misalnya yang baru kemarin terjadi yaitu bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan itu kan umat muslim pada berpuasa nih. Sebagai agama lain, umat agama lain, kita harus bisa menghormati agama muslim yang sedang berpuasa. Seperti kita tidak boleh makan sembarangan di tempat mereka yang sedang berpuasa. Pasti kita kan, mereka bisa terganggu dengan kita makan. Mereka kayak bisa mungkin membatalkan puasanya gitu. Apalagi yang tidak tahan nih anak-anak. Selanjutnya mungkin langsung saja yaitu keberagaman ras.
Keberagaman ras di Indonesia mencerminkan sejarah panjang bangsa ini. Berbagai ras dan etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Papua, Cina, dan Arab hidup berdampingan dalam satu negara, Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan setiap individu merasa bangga dengan identitasnya tanpa terkait dengan ras atau etnisnya. Ini berarti menerima dan menghormati orang lain tanpa memandang ras atau keturunan mereka. Contohnya seperti mungkin kita harus menghormati orang-orang yang mungkin berras lain. Contohnya seperti gini. Mungkin kan standar kecantikan orang di Indonesia ini adalah orang yang berkulit putih. Padahal anak-anak ya, Bapak cermati bahwa bule-bule yang dari luar negeri itu pada suka kok lihat orang-orang yang kulitnya eksotis seperti mungkin orang-orang timur. Bapak menurut pun mereka itu manis-manis. Mungkin mereka mempunyai keindahan, kecantikan di diri mereka sendiri. Itu tidak bisa dipandang oleh warna kulit, tapi mungkin dari hati mereka sendiri. Yang keempat ada keberagaman antar golongan. Selain keberagaman suku, agama, dan ras, Indonesia juga memiliki beragam kelompok sosial dan ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika mendorong penghargaan terhadap berbagai lapisan masyarakat termasuk golongan ekonomi yang berbeda. Upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam antar golongan ini, kita contohnya yaitu kita tidak boleh mendiskriminasi teman kita atau masyarakat yang mungkin ekonomi mereka itu di bawah kita. Karena kita tidak tahu nasib orang ke depannya gimana. Bisa jadi yang di bawah bisa jadi ke atas, malah kita yang tiba-tiba nanti bisa diejek. Nah, Bapak himbau anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, anak Bapak yang dicintai oleh Allah, tolong jangan suka mendiskriminasi orang-orang kalangan rendah ya teman-teman, karena kita tidak tahu nasib ke depan mereka itu gimana. Dan contohnya lagi, misalnya ada teman kita yang kesusahan, mungkin ekonominya rendah, mungkin lagi ada masalah tapi dia tidak punya solusi, kita mungkin bisa bantu gitu teman-teman. Karena apa? Setiap yang kita buat pasti akan balik ke diri kita sendiri. Nah, itulah pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip yang sangat penting dalam mempertahankan kedalaman stabilitas di Indonesia. Keberagaman ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bagi negara. Menghormati perbedaan dan menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan merupakan langkah kunci untuk mencapai masyarakat adil dan harmonis. Nah, pasti mau kan kalau anak Bapak ini pengen Indonesia selalu hidup rukun dan harmonis? Nah, makanya Bapak himbau untuk selalu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga penting dalam konteks global saat ini, di mana perselisihan dan konflik seringkali dipicu oleh perbedaan budaya, agama, atau ras. Indonesia adalah contoh positif tentang bagaimana negara dengan beragam latar belakang dapat hidup bersama dalam satu negara. Nah, apakah anak-anak tahu? Adakah negara-negara yang menjalin sistem kasta antar golongan? Contohnya yaitu India. Mereka menganut sistem kasta seperti ada kasta Brahmana, ada kasta, contohnya ada kasta yang tinggi, ada kasta yang rendah, ada kasta yang menengah. Nah, di situ kasta yang atas tuh jarang sekali mau cakapan atau berinteraksi dengan kasta yang di bawah-bawahnya. Nah, kita tidak boleh ya di negara itu melakukan kayak gitu. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan persatuan. Keberagaman adalah kekayaan kita bersama, dan dengan memahami dan menghargai perbedaan, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.
Bapak yakin anak-anak Bapak yang Bapak cintai ini pasti bisa membawa Indonesia menjadi lebih harum lagi, menjadi lebih damai lagi. Nah, Bapak harap anak-anak selalu menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena apa? Kalau terpecah, pasti Indonesia ini akan terpecah juga. Sebelum pembelajaran berakhir, Bapak ingin kalian melihat video cuplikan yang Bapak tayangkan 2 menit itu dari YouTube. Dan Bapak ingin kalian membuat kesimpulannya dan akan dikumpul minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.